Acara akan segera dimulai. Sebelum acara dimulai, kami silakan Bapak Ibu untuk menikmati kudapan yang telah disediakan. Selamat siang, selamat datang serta terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu Guru dan pegawai yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara hari ini, yaitu pendampingan individu kedua calon guru penggerak SMA Negeri 1 Mengui pada hari ini Rabu 11 Oktober 2023. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Mengui, yang kami hormati Bapak Ide Bagus Tantre selaku pengajar praktik PGP Angkatan 9, yang kami hormati tim monitoring PGP Bali, serta Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Mengui. Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa, karena berkat rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan baik. Hadirin yang kami hormati, adapun susunan acara pada hari ini adalah sebagai berikut: pembukaan, doa, sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Mengui, pembuka dari pengajar praktik, diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah oleh calon guru penggerak, penguatan oleh pengajar praktik, dan penutup. Hadirin yang kami hormati, kita menginjak pada acara berikutnya, yaitu doa. Untuk acara doa, tiang pimpin, doa dimulai. Doa selesai. Hadirin yang kami hormati, acara kami lanjutkan dengan sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Mengui kepada Bapak Idewa Ketut Artadiana. Kami silakan. Izin tuh. Om Swastiastu. Yang tidak hormati Bapak dari tim Balai Guru Penggerak Bali yang sudah bisa hadir monitoring kegiatan hari ini, terima kasih dan selamat datang di sekolah kami. Ratu Ide Bagus Tantre selaku pengajar praktek, yang tidak hormati Bu Made Sri Asih di sini adalah selaku CGP yang tidak hormati, serta Bapak Ibu guru dan pegawai gitu yang ikut bersama-sama dalam kegiatan ini mendampingi. Jadi Bu Made di kegiatan pendampingan jadi yang dilaksanakan dalam bentuk ya diskusi pada hari ini. Nanti yang pertama tentu menyampaikan selamat datang dan selamat siang mungkin ini kepada Bapak Ibu semua, dan terima kasih juga Bapak Ibu guru pegawai yang telah meluangkan waktunya untuk bisa kita ajak bersama-sama jadi menyelesaikan bagian dari kegiatan CGP kita di sekolah ini. Nah, mungkin ini tidak yang pertama, mungkin bisa saja nanti di hari-hari berikutnya akan ada kegiatan seperti ini. Demikian tadi sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Mengui, dan acara kami lanjutkan dengan sepatah dua patah kata pembuka dari Bapak Ide Bagus Tantre selaku pengajar praktik. Untuk waktu kami silakan. Cek. Mohon izin sambil duduk boleh Pak ya. Baik, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru dan pegawai di SMA Negeri 1 Mengui, saya ucapkan terima kasih sudah bisa hadir dalam kegiatan ini. Hadirin yang kami hormati, demikian tadi sepatah dua patah kata dari pengajar praktik, dan acara kami lanjutkan dengan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah oleh calon guru penggerak. Untuk itu waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Ibu Nimade Sariasih selaku calon guru penggerak. Baik, terima kasih Bu Ocha. Sebelumnya
Selamat datang Pak Gus Tantra di SMA 1 Mengui. Bapak Eka juga selaku tim monitoring ya, tim monitoring dari Balai Guru Penggerak. Terima kasih sudah datang. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah. Kemudian terima kasih juga buat teman-teman semua, Bu Ocha, Dewayu, Pak Krisna, Pak Gung Pram, Bu Tias, Bu Dayu, Bu Eka, Bu Risdi. Terima kasih sudah hadir juga di acara pendampingan ini. Siapa tahu nanti berguna, siapa tahu di antara Bapak Ibu nanti ada yang mengikuti jejak saya sehingga ini bisa dijadikan pelajaran. Oh ternyata ada pendampingan seperti ini dan ini yang harus dilakukan seperti itu. Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Baik, adapun materi yang akan saya bawakan tadi MC sudah mengucapkan tadi bahwa kita akan membicarakan tentang visi juga. Jadi materi yang akan saya bawakan adalah yang pertama, memberikan gambaran sekilas tentang pengertian visi, kemudian bersama-sama merumuskan kalimat rumpang, kemudian menyimpulkan kalimat rumpang, melihat kembali visi sekolah, menghubungkan perumusan kalimat rumpang dengan visi sekolah, dan menggali pendapat untuk penyempurnaan visi, kemudian kesimpulan visi, dan penjelasan tentang prakarsa perubahan dan kanvas bagja. Itu mungkin pertama kali Bapak Ibu dengar ya. Tiang juga kalau tidak CGP tidak tahu ada kanvas bagja atau prakarsa perubahan apalah itu ya. Baik, visi. Kalau visi mungkin sudah fasih bagi Bapak Ibu. Baik, visi itu adalah menurut saya adalah awal dari sebuah usaha atau lembaga untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi visi itu memberikan arah dan tujuan kemana kita akan melangkah. Jadi dia akan memotivasi kita untuk menggapai perubahan yang kita rencanakan. Kalau diibaratkan, visi itu penunjuk arah. Jadi memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Visi adalah representasi visual akan masa depan. Jadi penggambaran visi yang jelas tentang bagaimana di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya untuk mewujudkannya. Baik, setelah kita mengetahui pengertian visi, sekarang marilah kita mulai bermimpi tentang apa sih sebenarnya mimpi kita terhadap siswa, terhadap sekolah, dan terhadap warga sekolah ke depannya dengan menjawab kalimat rumpang. Jadi sekarang saya akan bagikan 6 pertanyaan pada kalimat rumpang. Bu Tias minta tolong dibagikan. Kemudian Tiang akan membagikan stick notes di papan. Mungkin Bapak Ibu sudah lihat bahwa Tiang sudah menempelkan ada 6 pertanyaan. Jadi nanti Bapak Ibu menempelkan jawaban Bapak Ibu sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kalimat rumpang. Oke, ada 6 pertanyaan. Stick note-nya juga sudah ada 6 warna. Silakan Bapak Ibu lihat di sana. Berarti warna yang ini berarti jawabannya adalah saya memimpikan murid-murid yang bagaimana, seperti itu ya. Jadi sesuai dengan warna ya. Oke, awas ada yang salah berarti tidak konsentrasi. Tolong dibantu dibagikan. Mungkin dua-dua cukup ya, atau ada yang lebih jawabannya. Ya, siapa tahu idenya banyak, boleh lebih-lebih lah. Jadi sesuai warna ya, sesuai warna. Tiang mungkin kasih waktu 5 atau 10 menit Bapak Ibu untuk menjawab kalimat rumpang tersebut di kertas stick note-nya tersebut. Kemudian Bapak Ibu nanti tolong ke depan ya, ditempelkan pada pertanyaan yang ada di depan. Semakin cepat semakin baik, berarti yang paling cepat adalah siswa paling pintar. Oh enggak ya? Semakin cepat semakin loyo, itu Pak Agung. Nggih santai aja, nggih santai Pak Gus Tantra nggih. Nggih. Saya memimpikan nih murid-murid yang pertama itu, berarti itu warnanya adalah oranye ya, hampir oranye kayak oranye gitu. Saya memimpikan murid-murid yang, jadi kita memimpikan murid yang seperti apa yang kita inginkan. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah, kemudian di sekolah kita mengutamakan, jadi mengutamakan apa? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga di sekolah yakin untuk
kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, jadi ada 6 pertanyaan rumpang. Yang sudah selesai bisa langsung ditempel di depan sesuai dengan pertanyaannya. Sudah ada pertanyaannya. Usahakan biar bisa 8 berarti ya. Ini berapa orangnya? 9 ya? 9. Yang sudah bisa langsung ke papan. Murid yang cerdas, kompeten, dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Itu yang dijawab Bapak. Kemudian yang nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah individu yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Kemudian di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, dan berpusat pada siswa. Oke, kayaknya Bapaknya pernah ikut guru penggerak nih, tahu banget ya. Pembelajaran berpihak pada murid ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka memiliki bakat dan minat. Wih, pas banget. Yuk Dewayu, sudah ditempel aja ke depan. Mana susahan dari matematika? Bocah juga. Bisa ya 9 di sana ya, bisa ya, bisa indah. Bisa ya, 3 ya. Oke, sambil menunggu kita review lagi. Ini ada dari OCA. Kita memimpikan murid yang cerdas, berprestasi, sopan santun, serta mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. Hampir sama dengan Bapak. Kemudian Bu Dayu, murid yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis. Itu juga ke profil pelajar. Kemudian nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah untuk OCA, insan kreatif yang memiliki banyak potensi. Kemudian Bu Dayu salah tulis ya. Murid yang berkarakter sesuai dengan elemen profil pelajar Pancasila. Oke. Kemudian pembelajaran kita mengutamakan siswa gitu ya, OCA ya, student center maksudnya. Kalau Bu Dayu, kenyamanan belajar, fasilitas yang lengkap. Ya, betul. Kemudian murid di sekolah kita sadar bahwa mereka memiliki banyak potensi, minat, dan bakat yang perlu dikembangkan. Mereka sadar bahwa belajar sesuai dengan minat dan bakat, ya sama ya. Kemudian kita warga di sekolah yakin tercapainya merdeka belajar dengan berkolaborasi mewujudkan pendidikan bermutu. Oke. Untuk mengembangkan potensi murid secara optimal melalui cara belajar kolaboratif, inovatif, berpihak pada siswa. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pembelajaran berorientasi pada siswa sesuai perkembangan alam dan zaman. Oke, kepentingan murid lebih diutamakan dan berpihak pada murid ya, sama. Yuk yang sudah silakan ditempel ke depan. Sira daerah nih, oh Pak Krisna dan gini, wis guru biologinya serius banget ya. Guru biologi ini bukan kromosom X dan Y yang bisa terbelah menjadi XX dan YY.
Nggih, terima kasih teman-teman. Berarti sampun sami Bapak Ibu menuliskan mimpi kita ke depan terkait dengan siswa, kemudian sekolah dan juga warga sekolah ya. Kalau tiang di sini garis bawahi, jadi setelah dibaca-baca mungkin tiang garis bawahi ada beberapa poin seperti misalnya cerdas, kemudian berprestasi, sopan santun, religius, kemudian beriman bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, itu ya. Itu poin-poin yang tiang garis bawahi dari harapan kita bersama. Ya, dari harapan itu sekarang mari kita coba cek apakah itu sudah sesuai dengan visi sekolah kita, ya. Bapak Ibu hafal visi sekolah kita? Tiap tahun kita ganti ya Bu Dayu ya. Jadi visi itu dia direvisi memang setiap tahun sama tim TPMPS juga. Mungkin jadi ada yang lupa, ada yang mungkin ingat budaya padahal mungkin sudah tidak. Nge. Jadi visi sekolah kita sekarang adalah unggul dalam prestasi, terampil, berkarakter dan peduli lingkungan dengan berlandaskan profil pelajar Pancasila. Jadi ini sudah ada tepuknya juga. Jadi ini dibuatin tepuk oleh murid. Jadi disebut dengan istilah tepuk semangi. Tepuk semangi. Unggul, berprestasi, berkarakter, di lingkungan. Semangi, semangi, semangi jaya. Oke, kalau dihubungkan dengan cita-cita Bapak dan Ibu, apakah visi kita, visi Semangi itu cita-cita kita sudah masuk ke dalam visi Semangi gitu ya? Coba kita cek sekarang. Oke, setelah kita cek sekarang, apakah cita-cita Bapak Ibu tadi sudah sesuai dengan visi Semangi? Salah. Oke, unggul dalam prestasi, terampil, berkarakter dan peduli lingkungan. Oke, kalau di sini kita lihat ada kata-kata religius. Religius itu berarti masuknya ke profil pelajar Pancasila, mungkin nggih. Kemudian di sini juga ada apa? Berakhlak mulia, kreatif, inovasi, berpikir kritis, mandiri, kreatif. Itu masuk kemana? Itu berarti kan sudah masuk ke profil pelajar Pancasila. Di sana juga ada cerdas, berprestasi. Itu berarti masuknya kayaknya ke prestasi. Nggih. Terampil juga tadi ada, peduli lingkungan juga di sini yang lihat ada. Kemudian profil pelajar Pancasilanya yang banyak ya, karena profil itu kan beriman bertakwa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ternyata visi yang sudah Bapak Ibu harapkan sesuai dengan visi sekolah kita. Jadi unggul dalam prestasi, terampil, berkarakter dan peduli lingkungan dengan berlandaskan profil pelajar Pancasila. Nah dari sana bagaimana menurut Bapak Ibu terkait visi sekolah kita? Apakah sudah bagus atau perlu disempurnakan lagi? Mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau memberikan urun pendapat? Oh silakan Ibu Dayu. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ide Bagus. Dari visi yang ditampilkan Bu Tias tadi dan visi sekolah kita, menurut pendapat Titiang, berlandaskan profil Pancasila itu sepertinya tidak usah kita cantumkan lagi karena 6 elemen profil pelajar Pancasila itu sudah ada dalam karakter, sehingga profil pelajar Pancasila itu mungkin bisa kita hilangkan karena sudah elemen itu ada dalam nilai-nilai karakter yang ada di sana, sehingga profil kita menjadi singkat, visi kita menjadi singkat, mudah diingat tetapi tidak mengurangi makna dari angan-angan serta harapan satuan pendidikan kita. Demikian saja Bu Tias, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bu Dayu. Tepuk tangan untuk Bu Dayu. Kayak di kelas ya, tepuk tangan gitu ya. Baik, ada dari Bapak Ibu lain yang mungkin menambahkan atau memberikan saran atau sepakat dengan Bu Dayu? Ya sepakat aja kayak murid di kelas ya, ngerti. Bener nggak jawaban temannya? Bener. Kalau disuruh dibilang salah kan disuruh maju dia benerin gitu ya. Bilang aja bener, sepakat ya. Baik. Bu Dayu, kita juga sempat waktu ini membahas juga ya, karena kita memang kita yang merumuskan dulu
bahwa ternyata setelah yang dapat pelajaran di elaborasi pemahaman waktu ini di CGP, bahwa profil pelajar Pancasila itu memang tidak harus ditulis ke dalam visi karena dia sudah tersirat. Ya, sudah tersirat, jadi tidak usah tersurat lagi ke dalam visi. Itu yang membawakan materinya kalau nggak salah Bu siapa? Bu Tatik ya. Jadi di sana baru saya tahu bahwa ternyata profil itu tidak usah ditampilkan di dalam visi, kata-kata profil pelajar Pancasila. Tetapi dia sudah tersirat di dalam karakter, sebenarnya seperti yang dibilang oleh Ibu Dayu, cerdas berprestasi itu kan sudah karakter juga. Sehingga Tiang pun, jadi Bapak Ibu mungkin sharing sedikit di sini, Tiang memiliki visi guru penggerak ini awalnya adalah mengacu pada visi sekolah. Jadi mewujudkan siswa yang unggul dalam prestasi, terampil dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Tapi sejak dapat materi itu akhirnya visi Tiang rubah. Jadi visi Tiang revisi menjadi mewujudkan siswa yang ceria gitu ya. Cerianya harus gitu ya ngomongnya, ceria, cerdas. Cerdas, berprestasi, berkarakter dan bahagia gitu ya. Karena memang ada tugas waktu itu dimulai dari diri. Jadi sama seperti ini, memimpikan, apa sih mimpi Bapak Ibu gitu ya. Saya memimpikan murid-murid yang memang bahagia di kelas. Karena saya pelajaran fisika, otomatis tidak mau murid terlalu tegang. Jadi saya ingin pembelajaran kita menyenangkan dan murid berbahagia saat mendapatkan itu. Sehingga itu yang masukkan ke dalam visi, seperti itu. Berarti bagaimana kesepakatan untuk referensi ini, visi yang akan kita susun sekarang itu mungkin sebagai salah satu referensi nanti Bapak dalam penyusunan kita merumuskan visi sekolah di tahun ajaran berikutnya, seperti itu. Berarti kalau atau ada tambahan lagi dari Bapak Ibu, ada nggak yang mau tadi dari mimpi yang sudah Bapak Ibu buat, ada nggak yang belum tersurat di sini? Cukup? Ya cukup ya. Pak Gung Pram enggak sejen puas nih. Ya berarti Bapak nanti itu Bapak nanti untuk tahun ajaran berikutnya mungkin visi kita agak revisi lagi bersama tim TPMPS. Mungkin nanti kita akan mendatangkan juga narasumber yang lebih berkompeten, karena setelah penyusunan visi ini kita harus menyusun prakarsa perubahan dan dalam bentuk nanti manajemen bagja yang tadi sempat yang bahas. Nah, apa itu prakarsa perubahan? Visi dapat terwujud apabila visi yang dimiliki itu terukur, konkret, direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis. Untuk mencapai hal tersebut maka kita harus menerapkan dengan pendekatan, ada istilahnya inquiry apresiatif. Ya, siapa tahu Bapak Ibu nanti next harus menjadi CGP angkatan 11. Ya, Cah, Dewayu, Tias. Ya, PR ya, itu Kris. Oke, apa itu IA? IA itu adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Jadi dia mencari hal-hal positif yang ada di sekolah kita, kemudian mencari bagaimana kita harus mempertahankan hal baik tersebut, kemudian memunculkan strategi lagi, gimana sih cara kita biar lebih baik lagi, gitu ya. Itu namanya IA, inquiry apresiatif. Kemudian inquiry apresiatif ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan kanvas bagja. Nah, ini yang mungkin nanti kita juga harus susun. Setelah nanti kita menyusun visi sekolah, tadi kita sudah rumuskan di sini, itu kan baru salah satu referensi. Karena di sini kan ada 3 guru penggerak nanti ya, nanti mungkin beda lagi hasil diskusi di guru penggerak CGP yang lain, nanti kita berdiskusi lagi, mungkin dengan mendatangkan narasumber pas review kurikulum. Seperti itu. Kemudian kanvas bagja itu yang gimana? Ini Tiang pakai contoh aja, punya Tiang dulu, karena kan kita belum menyusun ya. Ini punya Tiang. Bagja itu akronim Bapak Ibu nggih. B-nya itu buat pertanyaan utama, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan A-nya atur eksekusi. Apa yang harus dilaksanakan dibuat pertanyaan? Dibuat pertanyaan itu berisi pertanyaan untuk menentukan arah. Ya, kemana gitu ya. Kemudian diambil pelajaran untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu yang mungkin dijadikan pembelajaran, pernah sudah melakukan itu gitu misalnya. Digali mimpi itu narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Kemudian jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Kemudian atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata.
setelah kalimat visi itu kita rumuskan, maka kita harus menyusun ini. Tadi sudah Tiang jelaskan. Kemudian dulu prakarsa perubahan tiang susun itu adalah mengembangkan pembelajaran inovatif dan menyenangkan. Karena tadi kan visi saya adalah membuat murid bahagia di kelas, berprestasi juga. Jadi dengan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Baik, yang bagaimana sih kanvas bagja itu? Jadi ini sekedar contohnya Bapak Ibu, nanti kita menyusun ini. Jadi pertanyaan utama itu berisi misalnya seperti ini, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan gitu ya, agar dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi biasanya pertanyaan utama itu berisi 1 atau 2 pertanyaan saja, tidak banyak. Kemudian apa tindakan yang kita lakukan? Jelas membuat pemetaan aset. Jadi pemetaan aset itu maksudnya adalah, oh sekolah kita punya apa aja sih? Oh guru-guru kita gimana sih? Oh gimana sarana prasarana sekolah kita? Seperti itu. Kemudian jelas berkoordinasi dengan Bapak, kemudian rekan sejawat, itu mungkin sudah Tiang lakukan juga karena banyak melakukan aksi nyata waktu ini. Kemudian mencari literasi, pembelajaran inovatif, kemudian mengelola aset dengan baik. Kemudian di pertanyaan diambil pelajaran, siapa teman-teman yang sudah melaksanakan pembelajaran inovatif gitu kan, di sana kan kita mencari pembelajarannya. Kepada siapa sih kita harus bertanya gitu ya. Kemudian aktivitas apa sih yang dia lakukan gitu ya. Seperti itu. Kemudian gali mimpi, itu pertanyaannya misalnya apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi gitu ya ketika pembelajaran inovatif sudah saya lakukan. Ini kan berhayal ya, ceritanya terjadi gitu ya. Kemudian jabarkan rencana apa langkah-langkah untuk memulai pembiasaan pembelajaran inovatif. Seperti itu misalnya berapa lama target kita, seperti itu ya. Kemudian atur eksekusi itu berisi siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini, misalnya seperti itu pertanyaannya. Jadi ini mungkin tugas kita nanti Bapak, sambil setelah kita menyusun visi, kita harus menyusun prakarsa perubahan. Jadi tindakan perubahan maksudnya ya, yang mana sih visi itu yang paling kita mau sasar, seperti itu ya. Kemudian baru kita membuat dalam bentuk manajemen kanvas bagjanya seperti ini. Demikian saja mungkin hasil rapat kita hari ini, diskusi kita. Ada saran dari Bapak Ibu? Jadi, diskusi. Yang pantun dulu sekali. Cakep ya? Oh belum. Burung dara, burung cendrawasih. Bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Tiang serahkan sekarang kepada MC. Mungkin sekarang diskusinya Bapak Nge. Jadi kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk berdiskusi. Mungkin penguatan dari Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak PP-nya. Terima kasih. Oke. Hadirin yang kami hormati, acara berikutnya adalah acara diskusi. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami silahkan. Terima kasih. Ki karena kesempatan supaya tidak kosong, supaya terisi aja, Ki kan acara diskusi. Nah terkait dengan paparan Bu Made tadi, membicarakan tentang visi. Kemudian dari Bu Dayu, sampun dalar menyampaikan, jadi respon terhadap visi sekolah pun. Nah yang Tiang perlu sampaikan bahwa pertama, pada prinsipnya visi sekolah semestinya tidak baku. Itu bisa kita memang rubah kalau memang perlu ada perubahan. Setiap tahun pun kita merubah visi juga bisa. Tetapi yang perlu kita ingat dalam merubah visi, karena visi itu kan angan-angan apa yang kita mau wujudkan. Yang perlu kita ingat dan Tiang garis bawahi adalah bahwa jangan sampai begitu visi sekolah bertentangan dengan visi pemerintah Provinsi Bali, karena kita di bawah naungan gubernur. Terima kasih Bapak. Seperti yang Bapak sampun arahkan tadi, bahwa dalam penyusunan visi kita harus mengacu kepada visi provinsi dan juga
visi Kemendikbudristek. Kalau titiang lihat visi kita sepertinya sampun mengacu ke sana kenten Bapak. Tetapi sekadi saneni Kang Bapak kemarin ada napi wastane yang sekolah menerapkan pencegahan terhadap bullying, rasisme dan napi Pak Saniliana nih ke kekerasan, bullying dan rasisme, pornografi juga. Mungkin nanti Niko bisa kita selipkan kenten Bapak nggih, karena kita juga akan mengarah ke sana dan tim sampun Bapak bentuk kenten. Mungkin nanti Niko manten tambahan titiang, usul titiang mangde itu bisa kita selipkan dalam visi kenten Bapak. Sehingga nanti kita bisa jabarkan dalam indikator visi sehingga bisa kita terapkan kenten Bapak. Bisa kita melaksanakan program-program aksi nyata apa yang akan kita lakukan terkait program yang akan kita buat. Menika manten Bapak. Baik, untuk Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin didiskusikan. Baik, jika tidak, hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu penguatan oleh pengajar praktik. Kepada Bapak, kami silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini Bapak Ibu ya, saya tekankan betapa pentingnya kerjasama dan gotong royong untuk mencapai visi sekolah. Jadi kerjasama dan gotong royong itu satu visi, kita harus satu visi. Dukungan seluruh warga sekolah dalam menindaklanjuti proses ini, diskusi ini juga diperlukan dalam bentuk membuat rencana yang lebih konkret atas inisiatif atau prakarsa perubahan yang diusulkan tadi, sehingga cita-cita sekolah untuk masa depan murid dapat terwujud. Nah, saya tekankan lagi dua kata saja, kerjasama, gotong royong, begitu. Karena kita satu visi, Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa mencoba dengan mendaftar CGP Angkatan 11 ya. Ya, daftar aja, coba daftar nanti. Bu Tias akan membimbing nanti Bu ya, kan sudah terlewati, sudah lulus seleksi. Ya. Di sekolah saya juga seperti itu, jadi satu saja yang sudah daftar, pasti berikutnya akan ada. Karena bisa dibimbing oleh yang sudah duluan begitu. Jadi demikian saja dari saya, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan kali ini. Demikian tadi penguatan oleh pengajar praktik. Dengan berakhirnya acara tadi, maka berakhir pula rangkaian acara hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Acara kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan.